Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan coba membahas tips dari perpanjangan SIM online ya. Oke Sobat Excel, kalau Sobat Excel nonton video saya tentang perpanjangan SIM online, itu kan aplikasinya akan mengalami perbaruan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit nih tentang pembaruan yang telah terjadi pada aplikasi Digital Korlantas Polri-nya Sobat Excel. Nah, dari segi tampilan itu semuanya sudah berubah seperti ini ya Sobat Excel. Mulai dari logonya itu sudah berubah, tidak seperti yang dulu. Baru nonton video ini untuk perpanjangan SIM-nya, nanti ada di link deskripsi. Untuk perpanjangan prosesnya hampir sama, cuma di sini beda pada tampilannya. Oke, di sini kita langsung saja ya. Kalau kita buka aplikasi pertama kali, dia akan diarahkan tampilan seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini ada 3 tampilan baru. Nah, dari tampilan di sini, kalau Sobat Excel sudah punya aplikasi, nanti akan disuruh masuk ulang Sobat Excel. Nah, dari masuk ulangnya kita coba cek seperti ini Sobat Excel. Nah, di sini Sobat Excel bisa masuk atau daftar ya. Jadi kita klik saja masuk atau daftarnya. Nah, di sini akan ditampilkan. Kalau Sobat Excel itu sudah punya akun, akan disuruh masukkan PIN Sobat Excel. Jadi di sini langsung saja, karena saya sudah punya aplikasinya dan sudah pernah pakai, saya akan langsung login ke aplikasinya Sobat Excel. Oke, untuk tampilan yang pertama atau tampilan setelah update itu akan seperti ini Sobat Excel. Nah, dari tampilan di sini semuanya sudah berubah seperti ini Sobat Excel, tapi sebagian besar memang fungsinya masih sama ya Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel pertama kali ingin melakukan perpanjangan SIM online, itu ada pilihan di sini, ada digitalisasi itu via scan atau langsung via manual Sobat Excel. Jadi kalau mau via digitalisasi itu bisa klik di bagian digitalisasi atau di bagian scan di bawah di sini Sobat Excel. Ini akan menycan untuk berkas dari Sobat Excel. Jadi nanti silakan dipilih jenis dokumennya. Di sini adalah SIM. Jadi kita ambil di bagian SIM dan di sini akan ditampilkan seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini tetap ya, untuk isi data SIM-nya Sobat Excel bisa scan kartu. Nanti kalau terbaca dia akan langsung otomatis terisi Sobat Excel. Atau Sobat Excel nanti bisa pilih secara manual. Jadi diisi secara manual di bawahnya di sini Sobat Excel. Nah, kalau diisi secara manual di sini kita akan dipilihkan yaitu SIM-nya kita ambil SIM C. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian bawah kita akan ada peringatan seperti ini Sobat Excel. Jadi pastikan ya format nomor SIM yang diketikkan kalau kita input secara manual itu sesuai dengan yang tercetak di SIM nasional fisik. Nah, di sini ada 3 nih Sobat Excel ya. Di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini juga saya jelaskan kembali. Nah, di sini ada 3 golongan. Nah, yang pertama itu tanpa menggunakan simbol Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel yang punya SIM golongan A, silakan nanti masukkan sesuai dengan nomor SIM-nya. Kalau golongan B itu ada stripnya Sobat Excel. Jadi persis saja dimasukkan seperti di SIM fisiknya Sobat Excel. Kalau ada tandanya ya silakan masukkan strip, kalau tidak ada ya silakan bablas. Artinya tidak ada tanda pemisahnya. Dan yang terakhir ini mulai tahun 2024 kemarin ya Sobat Excel, bahwa untuk SIM itu sudah menggunakan NIK Sobat Excel. Jadi kalau sudah perpanjangan melalui nomornya sudah berubah jadi NK ya silahkan dimasukkan NIK-nya sesuai dengan SIM. Intinya untuk memasukkan dari nomor SIM itu harus persis dengan dari SIM fisiknya Sobat Excel. Nah, kalau sudah di sini Sobat Excel langsung saja ya pilih dari layanan Digital Korlantas Polri-nya itu SIM. Nah, di sini untuk SIM-nya kita ambil di bagian perpanjangan SIM Sobat Excel. Oke Sobat Excel, jadi sekarang kita akan diarahkan untuk pengisian datanya. Untuk pengisian datanya nanti sesuai di tutorial sebelumnya ya Sobat Excel. Jadi di sini saya coba menjelaskan untuk beberapa permasalahan yang ditolak gara-gara tidak sesuai ya. Yang pertama itu adalah pas foto salah, perpanjangan SIM online bisa gagal Sobat Excel. Nah, kriteria dari salahnya ini kenapa sih kok bisa salah? Nah, yang pertama itu kalau foto itu jangan dilihatkan gigi Sobat Excel. Yang kedua, jangan pakai aksesoris seperti topi, masker, kacamata, dan lain-lain Sobat Excel. Selanjutnya, diusahakan itu background dari fotonya itu tidak editan Sobat Excel. Ya kalau memungkinkan, Sobat Excel bisa taruh yang namanya karpet atau apapun, intinya berwarna biru itu untuk difoto. Yang kedua, kalau tadi ya, kalau kita menggunakan kacamata silakan dilepas terlebih dahulu. Bagi Sobat Excel yang cewek itu kalau menggunakan hijab hindari untuk yang berwarna biru. Hindari juga kalau bisa jangan pakai yang putih. Jadi kalau standarnya di SIM itu biasanya adalah biru. Jadi kalau nanti warnanya biru itu bisa hilang Sobat Excel untuk bagi yang menggunakan baju ataupun jilbab atau kerudung yang berwarna biru. Soalnya diingat ya Sobat Excel,
background harus berwarna biru. Oke, saya ingatkan kembali ya Sobat Excel, jangan pakai background selain biru. Jadi untuk aplikasi ini standarnya itu adalah background berwarna biru. Jadi nanti ketika Sobat Excel pakai yang warna selain biru, itu nanti kemungkinan besar itu akan ditolak Sobat Excel. Nah, selanjutnya jangan pakai foto yang sudah difoto. Maksudnya itu seperti Sobat Excel sudah punya foto, itu terus difoto lagi, itu juga akan memungkinkan masalah, yaitu nanti bisa terjadi kegagalan. Untuk selanjutnya ada yang tanya tentang permasalahan dari tanda tangan. Jadi perpanjangan SIM online gagal karena foto tanda tangan, itu memang bisa Sobat Excel. Nah, ada 3 kriteria untuk yang bisa menggagalkan dari proses penginputan tanda tangan Sobat Excel. Yang pertama, itu Sobat Excel, foto tanda tangan itu jangan sampai di kertas yang bergaris Sobat Excel. Jadi pastikan kertasnya putih dan jelas. Yang kedua, itu bisa foto memiliki bayangan. Jadi ketika Sobat Excel foto pakai kamera tuh ya, itu biasanya akan muncul yang namanya shadow atau bayangan dari kamera saat memotret. Itu jangan ya Sobat Excel. Yang selanjutnya, foto tanda tangan menggunakan tinta selain hitam. Jadi jangan sampai menggunakan pulpen atau spidol yang berwarna selain hitam. Contohnya ini Sobat Excel pakai pulpen yang warnanya biru. Jadi nanti kemungkinan besar itu akan ditolak Sobat Excel. Jadi warnanya hitam Sobat Excel. Jadi itu ya untuk tipsnya untuk tanda tangan, karena di bagian yang sering gagal itu adalah tanda tangan dan juga penguploadan foto Sobat Excel. Oke Sobat Excel, jadi di sini untuk perpanjangan SIM akan muncul keterangan seperti ini untuk dari sebelum kita melakukan perpanjangan SIM. Jadi ini tampilannya baru seperti ini Sobat Excel. Jadi kalau semua datanya sudah lengkap Sobat Excel itu tinggal cek saja di sini perpanjangannya. Silahkan lampirkan yang namanya data ektp dan syarat-syarat nanti itu dimasukkan Sobat Excel. Tes kesehatan di sini bisa dilakukan secara online. Aplikasinya itu adalah Ericus. Jadi aplikasinya seperti ini Sobat Excel. Jadi di sini aplikasi web, bukan kita download di Play Store ya. Jadi pastikan lagi. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, kalau Sobat Excel belum daftar Ericus, silahkan masuk ke Ericusnya dengan cara ketik Ericus di website ya. Jadi pastikan di sini di website, bukan di aplikasi ya. Dan pastikan juga semua terintegrasi dengan satu nomor dan satu email ya Sobat Excel. Nah, di sini kita sudah diarahkan nih di bagian dari menu awal. Karena di sini kita akan melakukan pendaftaran, klik saja di bagian pendaftaran di sini Sobat Excel. Nah, kalau sudah tampilannya muncul seperti ini, disclaimer-nya silahkan diklik saja di bagian mengerti Sobat Excel. Nah, di sini akses kamera ya. Jadi di sini untuk pertama kita harus memasukkan yaitu foto diri dan juga nomor KTP. Nah, setelah kita izinkan akses kamera, maka di sini kita akan diarahkan untuk fotonya ya Sobat Excel. Jadi kita harus foto. Nah, foto ini foto terupdate ya. Jadi fotonya langsung dan kita masukkan NIK kita Sobat Excel. Nah, kalau sudah kita masukkan NIK dan memposisikan wajah kita, Sobat Excel bisa klik dari simbol kamera. Kalau sudah, nanti tinggal ada pilihannya silang sama centang. Pilih saja centang, maka akan diarahkan seperti ini. Akan muncul notifikasinya seperti ini. Jadi Sobat Excel bisa klik OK saja. Nah, kalau sudah di sini akan melakukan verifikasi antara nomor NIK dan juga wajah Sobat Excel. Nah, kalau verifikasinya sesuai, maka kita akan diarahkan yaitu formulir daftar riwayat kesehatan. Nah, banyak nih yang tanya tentang Sobat Excel kok masih bingung ya tentang pendaftaran dari tes kesehatan. Tes kesehatan di sini bisa online ya Sobat Excel, jadi kita akan jelaskan nanti ada 2 ya yang bisa selama ini. Nah, Sobat Excel nanti silakan pilih saja mana yang bisa digunakan. Nah, yang pertama tentu saja identitas pribadi harus diisi. Nah, di sini yang otomatis tentu saja NIK sudah terisi otomatis. Nah, yang lainnya silakan Sobat Excel isi sesuai dengan data diri Sobat Excel. Tentu saja sesuai dengan KTP ya Sobat Excel. Nah, untuk pendidikan silakan masukkan pendidikan sesuai dengan Sobat Excel, pilih saja. Di sini pilihannya sesuai dengan data dari Sobat Excel. Nah, yang selanjutnya di sini adalah surat izin mengemudinya di bagian B, itu adalah jenis SIM. Itu adalah jenis SIM-nya Sobat Excel. Jadi klik saja di bagian pilih jenis. Nah, di sini akan muncul yaitu baru, perpanjangan, dan juga peningkatan. Nah, untuk digital Korlantas sendiri ini masih bisa untuk perpanjangan saja. Jadi untuk baru dan peningkatan itu masih belum bisa. Jadi kalau pilih perpanjangan silakan gulir kursor atau tandai atau klik saja atau usap saja di bagian perpanjangan. Nah, kalau sudah di sini tentu saja di sini kita akan pilih golongannya Sobat Excel.
Golongannya di sini ada SIM C dan juga A dan C. Jadi kalau sobat Excel itu mau perpanjangan SIM A, SIM C atau SIM A dan SIM C itu bisa dilakukan. Nah, kalau cuma SIM C saja silahkan pilih yang bagian SIM C ya. Kalau mau perpanjangan dua-duanya itu pilih saja A dan C. Nah, untuk tes kesehatan di sini itu bisa digunakan secara langsung seperti ini ya sobat Excel. Jadi bisa A dan C, tapi itu harus prosesnya 2 kali sobat Excel. Oke, di sini tes kesehatan bisa dilakukan sekali, tapi untuk proses perpanjangannya harus dilakukan 2 kali. Jadi yang pertama bisa A ataupun C dulu, dan selanjutnya bisa C atau A dulu. Jadi tergantung sobat Excel yang mau mana. Nah, kalau sudah dipilih, maka di sini akan muncul yang namanya fasilitas atau dokternya. Nah, di sini yang banyak dipertanyakan, kenapa banyak yang tidak dapat dokter online, malah harus ke offline ya, harus sesuai dengan yang dipilih. Nah, di sini kalau kita klik akan muncul kabupaten atau kotanya sobat Excel. Jadi pastikan di sini yang aktif ini baru kemarin saya coba lagi ya. Kota Administrasi Jakarta Pusat itu masih bisa online sobat Excel. Jadi pilih saja Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka munculnya akan seperti ini. Jadi bukan dokter virtual lagi ya sobat Excel. Untuk update terbaru di sini itu adalah formulir riwayat kesehatan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C secara online. Jadi pastikan ya itu munculnya seperti ini. Kalau sobat Excel muncul nama dokternya itu jangan dipilih. Jadi pilih saja yang bisa online. Meskipun sobat Excel itu di Banyuwangi, Bandung, ataupun Jakarta, pilih saja yang bisa online. Itu tidak mempengaruhi nanti proses perpanjangan SIM-nya. Jadi tes kesehatan bisa dilakukan dimanapun kalau sobat Excel itu domisilinya bukan di Jakarta, jadi bebas pilih. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Saya bagi tipsnya. Di sini itu ada yang namanya Timur Tengah Selatan. Jadi di sini ada Kabupaten Timur Tengah Selatan yang juga bisa melayani secara online sobat Excel. Nah, di sini sedikit tambahan untuk tes kesehatan online. Kalau sobat Excel masih belum menemukan atau masih ada error, nah di sini ada beberapa nih ya sobat Excel saya pilihkan. Nah, selain dari Timur Tengah Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, di sini kita bisa pilih nih. Nah, di sini ada yang namanya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, itu juga bisa nanti munculnya seperti ini sobat Excel. Nah, ada juga di sini Kabupaten Agam, jadi bisa dipilih. Dan dia juga akan memunculkan Vaskes yang tidak support untuk offline. Jadi dia disuruh buat formulir riwayat kesehatan secara online seperti ini sobat Excel. Nah, ada juga di sini kita bisa pilih Kabupaten Asmat, itu juga bisa sobat Excel. Nah, di sini sobat Excel pilih saja yang mana yang bisa tes online ya. Nah, di sini ada tambahan nih, Kabupaten Biak Numfor. Jadi kalau di rekomendasi itu ada yang tidak bisa online, itu sobat Excel pilih saja yang jauh. Atau sekiranya nanti bisa dicoba-coba agar nanti munculnya tes kesehatan secara online. Nah, kalau sudah kita pilih dan muncul formulir riwayat kesehatan, tinggal isi saja tanggal kedatangan. Jadi di sini isi saja tanggal kedatangannya. Kalau sobat Excel mau perpanjangan sekarang, ya isi saja sekarang sobat Excel. Tapi untuk catatan, hindari hari libur ya, seperti hari libur nasional atau tanggal merah selain hari Minggu ya. Untuk tes itu bisa dilakukan di hari libur, tapi untuk perpanjangan prosesnya itu akan diproses ketika hari kerja. Jadi kalau ada tanggal merah itu pelayanan full libur sobat Excel. Seperti hari raya nanti itu pasti akan libur dan tidak melayani perpanjangan SIM. Jadi kalau sobat Excel mau perpanjangan SIM, silakan nanti awal bulan seperti ini itu sudah bisa. Minimal 3 bulan sebelum SIM-nya habis ya sobat Excel. Nah, kalau sudah tinggal pilih saja tanggalnya, pilih down dan kita akan dilanjutkan untuk proses selanjutnya sobat Excel. Nah, di sini sobat Excel tinggal klik saja bagian setuju. Nah, di sini akan ada yang namanya formulir yang harus diisi. Jadi di sini isi saja sesuai dengan data sobat Excel. Nah, untuk yang bagian atas bisa diisi tidak, tapi di bagian posisi ke-16 hati-hati di sini harus diisi ya, karena di sini pertanyaannya apakah Anda saat ini merasa dalam keadaan sehat? Tentu saja kita isi dengan ya. Kalau kita isi tidak, maka nanti bisa ditolak sobat Excel. Nah, selanjutnya isi saja lagi sesuai dengan sobat Excel datanya. Kalau sudah, di sini bisa klik lanjut. Maka di sini tampilan selanjutnya adalah persetujuan dan klik lagi setuju. Nah, di sini diarahkan yang paling terakhir. Di sini adalah data yang pertama itu berhasil disimpan. Dan selanjutnya itu silahkan mengisi data berikut dengan benar. Nah, di sini adalah tes fisik atau perawakan sobat Excel. Jadi ada tinggi badan, berat badan, dan juga golongan darah.
Oke Sobat Excel, kalau tinggi badan dan berat badan silahkan diisi dengan sesuai Sobat Excel ya. Nah, di sini ada yang golongan darah. Bagi yang belum tahu, sebenarnya itu bisa diisi asal ya. Tapi nanti kalau ada kecelakaan ya tidak mendoakan, itu biasanya digunakan sebagai referensi untuk donor darahnya. Jadi sebaiknya memang tahu dulu golongan darah. Kalau belum tahu ya silakan diisi acak atau ngawur di sini ya. Saya tidak menganjurkan untuk ngawur ya, karena di sini datanya nanti akan tercatat di SIM-nya. Jadi di sini golongan darah saya isi B. Kalau sudah bisa kita klik down. Maka di sini tinggal submit datanya akan diarahkan ke proses selanjutnya. Kalau sudah sesuai kita oke dan kita tunggu saja proses penginputan datanya. Nah, di sini akan muncul info yang artinya di sini tas kesehatan kita sudah bisa digunakan untuk proses perpanjangan SIM. Nah, selanjutnya data ini akan direkam dan dikirim melalui email. Maka munculnya emailnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke menu awal. Nah, selain dari Erikes itu ada tes psikologinya. Tes psikologinya menggunakan EFC. Jadi aplikasi di sini juga menggunakan aplikasi web online. Jadi tidak di-download di Play Store. Nanti kalau kita klik di aplikasinya Digital Korlantas tadi akan diarahkan di aplikasi ini Sobat Excel. Jadi kita tinggal mulai tes saja. Nah, di mulai tes di sini Sobat Excel akan ada login-nya. Jadi kalau Sobat Excel belum punya account, silakan daftarkan. Nah, di sini cukup mudah untuk daftarkan, cuma email nanti kita registrasi. Dan untuk authentication-nya itu bisa melalui email. Jadi semuanya nanti email itu harus aktif karena semua password dan juga aktivasi akan masuk ke sana. Kalau sudah punya, kita tinggal login saja, maka di sini akan ditampilkan menu utamanya. Nah, di sini kita butuhnya untuk tes psiko untuk SIM ya. Jadi pilih saja di tampilan yang paling awal. Di sini pilih yang nomor 1 saja ya Sobat Excel. Nah, di sini akan diarahkan untuk voucher. Jadi kalau belum punya voucher itu Sobat Excel harus, kalau tidak ada perubahan itu sekitar 50 ribuan ya. Oke, kalau kita sudah menggunakan vouchernya silakan ikuti tesnya. Nah, tes di sini adalah yang paling lama Sobat Excel. Ada sekitar 100-an ya soal. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi pastikan isikan sesuai pertanyaan. Nah, kalau dari Erikes sama FFC-nya itu sudah diisi, itu kita langsung saja ke perpanjangan SIM online-nya. Jadi pilih saja perpanjangan SIM, maka tampilannya di sini. Nah, selanjutnya untuk perpanjang dari SIM online di sini. Nah, di sini untuk yang pertama karena kita tadi sudah tes yang namanya tes kesehatan dan juga tes psikologi. Nah, di sini akan ditampilkan ya. Untuk centang yang pertama itu adalah registrasi tadi, meliputi dari input data yang ingin kita buat. Contohnya di aplikasi di Digital Korlantas itu harus dilengkapi dulu data pribadinya. Baru di sini nanti bisa perpanjang SIM nasionalnya. Nah, di sini kalau sudah hasil dari Erikes Jasmani dan juga hasil tes psikologinya muncul, di sini nanti akan ditampilkan untuk tanda centangnya. Maka di sini artinya nanti prosesnya sudah bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya Sobat Excel. Jadi pastikan lagi kalau hasil Erikesnya itu sudah tercentang semua. Karena kalau Erikes dan psikologinya belum tercentang itu tidak bisa dilanjut. Nah, kalau ada kendala silahkan di restart saja atau di logout saja untuk aplikasinya. Semoga nanti bisa ada muncul centangnya. Oke, setelah dari kelengkapan persyaratan selesai, di sini kita tinggal pilih nih, yaitu adalah fasilitas dari Satpasnya. Nah, di sini ada wilayah Poldanya dan juga ada wilayah Satpasnya. Di sini kalau saya kemarin itu pilihnya di wilayah dari Polda Jawa Timur ya. Nah, untuk yang dari nama Satpasnya, di sini saya pakai Polresta Banyuwangi. Jadi di sini sudah saya lengkapi ada 54 Satpas ya Sobat Excel. Nah, untuk Satpas ini silahkan dipilih sesuai dengan daerah yang Sobat Excel pilih ya. Nah, kalau anjurannya emang saya menganjurkan untuk yang paling dekat dengan daerah Sobat Excel. Artinya nanti kalau Sobat Excel mau perpanjang secara offline itu lebih mudah. Nah, tapi kalau mau perpanjang secara online itu tidak terbatas untuk Satpasnya. Jadi silakan pilih saja mana yang cepat, bisa cek juga di kolom komentar di video-video sebelumnya Sobat Excel. Nah, kalau kita sudah pilih Satpasnya, di sini kita tinggal pilih nih yang namanya bank tujuan. Nah, di sini adalah rekening atau rekening pengembalian ya. Jadi di sini silahkan pilih ya. Kalau kemarin itu saya pakai Bank Mandiri, tapi untuk kerjasama dari pihak Digital Korlantas itu memakainya Bank BNI. Jadi kalau Bank Mandiri itu saya biasanya menggunakan langsung direct transfer, artinya itu saya copy untuk virtual account-nya di
bagian dari penerima dari rekeningnya. Oke, kalau sudah kita isi banknya, di sini nanti ada cek rekening. Silakan dicek rekeningnya apakah rekening yang kita masukkan itu sudah valid atau belum. Nah, kalau semuanya sudah tercentang, maka di sini nanti akan diarahkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini proses perpanjang SIM nasionalnya itu tinggal pilih dari pengiriman atau pengambilan. Nah, di sini ada pilihan ya. Jadi ada Pos Indonesia itu artinya dikirim. Ambil sendiri artinya Sobat Excel itu datang langsung ke Satpas tadi yang dipilih di sebelumnya ya. Nah, itu tadi kenapa saya anjurkan yang paling dekat, karena kalau mau diambil secara langsung itu dekat ya Sobat Excel. Nah, yang diwakilkan nanti juga silakan dipilih kalau ada diwakilkannya. Tapi lebih enak pakai Pos Indonesia ya. Artinya langsung dikirim datang ke rumah. Tapi nanti biayanya tambah karena ada ongkos kirimnya Sobat Excel. Nah, pastikan juga Sobat Excel mengisi data dari kalau kita pilih pengirimannya secara Pos Indonesia, langsung saja isi secara lengkap. Ada gangnya itu juga bisa diisi Sobat Excel. Nah, kalau mendapati itu lokasi tidak terjangkau, itu pilih saja atau arahkan alamatnya ke saudara terdekat yang paling dekat dengan Sobat Excel. Jadi bisa di tetangga atau saudara. Kalau biasanya ambil di Satpas yang berbeda, itu nanti lokasinya juga akan berbeda. Karena nanti itu jangkauan posnya ya Sobat Excel. Jadi kalau tidak bisa pakai alamat sendiri, bisa pakai alamat saudara yang terdekat dari Satpasnya. Nah, kalau semuanya sudah diisi, di sini tinggal kita tunggu saja prosesnya. Nah, kalau semuanya sudah selesai atau sudah tercentang semua, maka di sini kita tinggal bayar nih. Nah, di sini selanjutnya tertera untuk biayanya Sobat Excel. Jadi perpanjangan SIM dan pengiriman sudah ada rinciannya. Nah, untuk pembayaran di sini ternyata harus menggunakan BNI seperti di awal tadi. Jadi Sobat Excel yang tidak pakai BNI bisa menggunakan virtual account dan menggunakan mode transfer secara biasa. Pilih saja bank BNI ya untuk tipsnya. Untuk selanjutnya kalau menggunakan dari pilihan transfer itu jangan gunakan bypass ya, pilih saja yang transfer saja. Kalau sudah maka nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Bagi Sobat Excel yang ada kendala itu error atau seperti nomor virtual account-nya tidak muncul, itu bisa di bagian menu, itu di bagian profil itu bisa diklik, pilih yang namanya ubah akun. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Jadi silakan diganti ya. Kalau permasalahannya dengan nomor handphone ya bisa diubah. Kalau permasalahannya dengan alamat email itu juga bisa diubah. Jadi pastikan jika tidak ada pemberitahuan itu silahkan ganti untuk nomor telepon ataupun emailnya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, untuk bagi Sobat Excel yang lokasi pengiriman SIM tidak ditemukan, Sobat Excel bisa coba tips seperti ini nih Sobat Excel. Jadi, yang satu itu pilih kecamatan lain yang paling dekat dengan lokasi pengiriman Sobat Excel. Yang kedua, tulis alamat dan kecamatan lengkap di kolom alamat. Yang ketiga itu kode pos jangan diketik manual, pilih dari daftar yang tersedia Sobat Excel. Bagi Sobat Excel yang biasanya pilih Satpas di luar dari domisili, itu akan mengalami banyak permasalahan seperti ini Sobat Excel. Artinya memang karena bukan dari areanya Sobat Excel. Jadi lebih baik itu dianjurkan emang ambil dari Satpas domisili Sobat Excel. Oke Sobat Excel, untuk perpanjangan tampilannya juga akan beda. Kalau yang dulu itu menggunakan yang namanya prosentase ya. Kalau sekarang dia tinggal statusnya seperti ini Sobat Excel. Jadi ada garis berwarna biru yang menandakan proses transaksinya Sobat Excel. Jadi kalau tadi untuk prosesnya pengisian datanya sudah sesuai ya, mulai dari penguploadan data, pemilihan dari Satpas itu sudah selesai, maka proses perpanjangan SIM nasionalnya akan menampilkan status transaksi seperti ini Sobat Excel. Jadi kalau semuanya sudah terbayar seperti di tutorial sebelumnya ya Sobat Excel. Oke, di sini munculnya cuma 5 garis Sobat Excel. Jadi kalau semua proses sudah selesai, itu akan langsung terisi 2 garis, artinya di sini terbayar. Kalau dulu itu munculnya kalau belum terbayar itu 20%. Kalau di sini kita bisa anggap untuk 2 garis di sini adalah 40% Sobat Excel. Jadi di sini sudah mewakili yang namanya 40 sampai 50% Sobat Excel. Jadi di sini masih dalam proses tahap pembayaran berhasil dan sedang dalam proses verifikasi data di Satpas. Jadi nanti tinggal tunggu antrian saja jika SIM ini sudah berhasil, atau nanti akan ada pemberitahuan jika ada yang kurang, itu biasanya akan di email itu atau di aplikasinya akan muncul ada yang gagal, itu silakan diperbarui lagi Sobat Excel. Nah, di sini untuk yang garis ketiga itu adalah status transaksinya diterbitkan dan dikemas Sobat Excel. Jadi di sini artinya sudah lolos dan sudah siap untuk diproses Sobat Excel. Artinya di sini masih proses pencetakan ya Sobat Excel.
Kalau dulu itu adalah SIM sudah dicetak dan sedang dalam proses pengemasan Sobat Excel. Jadi anggap saja untuk status yang ketiga atau garis ketiga di sini sudah diproses dan tahap pengemasannya Sobat Excel. Nah, proses yang terakhir di sini adalah dikirim. Artinya kalau Sobat Excel pilih nih untuk SIM-nya itu dikirim melalui via pos, dia akan statusnya dikirim. Jadi kalau Sobat Excel yang ambil SatPass atau datang untuk mengambil SIM-nya itu sudah bisa diambil kalau prosesnya sudah memasuki garis keempat. Nah, yang terakhir di sini adalah untuk selesai, artinya semua prosesnya sudah selesai dan SIM sudah jadi Sobat Excel. Nah, di sini kita jawab ya untuk beberapa dari komentar ya. Nah, Sobat Excel, untuk hasil tes psikologi itu bisa digunakan untuk perpanjangan offline. Nah, ada pertanyaan nih, hasil ERICAS dan psikologi bisa digunakan untuk perpanjangan offline enggak? Nah, kalau mau dijawab itu jawabannya seperti ini Sobat Excel. Jadi yang pertama untuk hasil tes psikologi itu bisa digunakan untuk perpanjangan offline di SatPass atau di SIM keliling. Sedangkan untuk tes kesehatan perlu dilakukan ulang oleh dokter di SatPass dengan masa berlaku ERICAS itu 14 hari dan EFC itu adalah 6 bulan. Jadi bisa ya jawabannya Sobat Excel, tapi untuk yang psikologi. Tapi untuk yang ERICAS itu akan nanti dites lagi ketika Sobat Excel datang langsung ke perpanjangan SIM secara offline di SatPass. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih. VA pembayaran tidak muncul. Jadi jangan panik, ini solusinya ya Sobat Excel. Jadi update aplikasi ke versi terbaru dan pastikan koneksi internet stabil. Jadi ingat ya untuk tutorial sebelumnya bahwa aplikasi ini sudah ada namanya update. Jadi sistemnya itu pakai minimal Android 11, tapi untuk di beberapa komentar itu harus ada yang 13. Jadi silakan nanti dicoba. Selanjutnya kalau masih tidak bisa, silakan clear cache aplikasi, buka menu transaksi, pilih data perpanjangan dan klik lanjut pembayaran Sobat Excel. Selanjutnya, jika masih belum muncul nih virtual account-nya, ulangi pengajuan, klik menu SIM dan pilih perpanjangan SIM. Jangan lupa nih klik metode pembayarannya, lihat nomor rekening dan cek email untuk nomor virtual account-nya Sobat Excel. Jadi di awal tadi sudah saya kasih petunjuk, kita bisa ubah email kalau emailnya tidak terima untuk dari virtual account-nya ya Sobat Excel. Jadi Sobat Excel di sini virtual account-nya nanti adalah BNI. Jadi Sobat Excel untuk virtual account BNI ini sebenarnya itu diwajibkan pakai bank yang ada ya Sobat Excel, seperti Bank Mandiri, Bank BNI itu lebih dianjurkan Sobat Excel. Nah, beberapa temen itu ada yang pakai Flip, pakai Dana. Jadi sebenarnya bisa, tapi nanti kan itu ada kalau gagal itu pengembaliannya yang sulit Sobat Excel. Jadi diharapkan bisa pakai bank, lebih-lebih itu milik saudara atau milik sendiri, karena nanti itu kalau dikembalikan bisa langsung ditangani Sobat Excel. Terus kalau masih ada yang bertanya tentang masa berlaku SIM, itu sudah tidak mengikuti tanggal lahir Sobat Excel. Jadi SIM berlaku 5 tahun sejak tanggal penerbitan, bukan sampai tanggal ulang tahun pemiliknya atau tanggal lahir Sobat Excel. Jadi itu dimulai ketika SIM diterbitkan. Jadi bukan di prosesnya ya Sobat Excel. Jadi ketika SIM tadi melewati proses sudah diterbitkan, itu nanti prosesnya perpanjangan mulai tanggal itu. Jadi contohnya ketika kita diterbitkan tanggal 21 bulan 8, yaitu nanti masa berlakunya ya mulai tanggal 21 bulan 8 plus 5 tahun kemudian Sobat Excel. Terus ada yang tanya nih, kenapa masa berlaku di SIM digital belum berubah padahal sudah perpanjang? Terkait masa berlaku di SIM digital atau SIM yang ada di aplikasi, nantinya akan berubah menjadi masa berlaku yang terbaru Sobat Excel. Ketika nanti SIM fisik sudah diterima dan kamu sudah bisa klik tombol perbarui atau sampai 3 kali 24 jam. Jadi nanti bisa menyesuaikan Sobat Excel. Oke, bagi Sobat Excel yang belum berubah di aplikasinya, itu bisa lakukan verifikasi SIM-nya ya. Jadi kita masuk kembali lagi ke bagian verifikasi SIM, itu nanti silakan isi yang namanya pilih golongan seperti kita mau daftar Sobat Excel. Nah, setelah kita scan kartu atau pilih secara manual itu golongan SIM dan isi nomor SIM-nya, dia akan mengupdate sistemnya dan ditampilkan untuk SIM digitalnya seperti ini Sobat Excel. Jadi nanti untuk masa berlaku akan berubah seperti ini Sobat Excel. Kalau mau tanya tentang proses itu tergantung dari SatPass-nya ya. Kalau saya sendiri Sobat Excel, prosesnya itu dari proses ke proses berapa lama itu ya tergantung antrian ya Sobat Excel. Jadi bisa ada yang 3 sampai 7 hari atau bahkan lebih Sobat Excel.
waktu pemrosesan dapat sedikit lebih lama apabila antrian di Satpas sedang tinggi Sobat Excel. Jadi sabar-sabar saja, itu kenapa di aplikasi ini 90 hari itu sudah bisa diperpanjang secara online Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi ya tutorial singkat kita bagaimana cara untuk perpanjangan SIM online dengan update yang terbaru. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih Sobat Excel.